Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir kalau awalnya rezeki kita sedikit nanti jadi berubah jadi banyak. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Yaitu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Ira Azahra dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Ira akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik cerpen. Dan cerpen kita kali ini berjudul Karena Tuhan Tak Butuh Kita, karya Yazimah Al-Muhyi. Baik, pendengar yang budiman, penasaran dengan ceritanya? Selamat menyimak. Mengapa orang harus beragama? Mengapa? Mengapa balik bertanya? Pertanyaanmu lucu. Seorang laki-laki berperawakan sedang, berambut cepak, berkulit putih, duduk di bangku semen di bawah pohon. Lawan bicaranya, yang punya ciri fisik hampir sama, hanya sedikit lebih kurus, berdiri memunggungi. Tangan kirinya memegang ranting kering, sementara tangan kanannya perlahan mematah-matahkan ranting itu sedikit demi sedikit. Semua agama mengajarkan pada kebaikan. Lalu, untuk apa memilih agama? Meyakini hal-hal yang aneh, memaksa diri melakukan ritual peribadatan yang melelahkan, bahkan seringkali tidak efisien. Apa kau pikir orang beragama terpaksa melakukan itu semua? Kupikir, ya. Termasuk aku. Mengapa kamu malah bertanya kepadaku? Si sedang tersenyum, lalu melanjutkan perkataannya pada si kurus yang sudah beralih posisi, duduk di bangku semen yang sedikit rusak. Apa selama ini kamu tidak beragama? Dulu pernah. Tapi setelah kurasa tak ada gunanya lagi, aku berniat tak memeluk agama manapun. Tidak ada gunanya. Apa kau pikir ada gunanya? Lihatlah, mereka yang mengaku beragama, tapi hobi berbuat onar di muka bumi ini. Bagiku, yang penting menjadi orang baik. Si sedang menebarkan senyum. Baik, lalu apa ukurannya? Menolong orang, itu baik. Tidak usil terhadap urusan orang lain, itu baik. Mudah saja. Manusia punya akal, bisa berpikir. Menolong orang, siapapun orang itu. Tentu saja. Termasuk jika mereka adalah para pencuri, koruptor, jambret, dan sebagainya. Ya, si kurus membusungkan dada. Bila mereka berbuat salah, lalu memintamu untuk menyembunyikan kejahatan mereka,
apakah kau juga akan kabulkan? Sikurus menghembuskan nafas. Apa inti pembicaraanmu yang berputar-putar sedari tadi? Manusia butuh standar nilai untuk mengambil sikap dalam kehidupan, dan itu adalah agama. Satu sistem aturan yang lengkap buatan Tuhan. Tuhan katamu? Hah, itu cuma dalil orang yang malas berpikir untuk mencari solusi dalam kehidupannya. Apa gunanya Tuhan kasih kita otak kalau apa-apa kita mesti mencari tahu apa mau Tuhan? Karena itulah fungsi otak menurutnya. Apakah orang menurut saja perlu otak? Tentu. Tak perlu banyak mendoktrinku. Aku sudah muak. Berikan bukti kalau kau mampu. Sikurus berkaca pinggang. Allah perintahkan manusia menutup aurat. Lalu muncul tradisi berpakaian. Muncul ahli jahit. Lalu muncul pula ahli yang menciptakan mesin untuk produksi kain secara massal. Cuma itu. Sikurus tersenyum mengejek. Allah perintahkan haji. Lalu manusia berpikir tentang bagaimana mencapai Mekah secara lebih cepat. Bagaimana membuat konstruksi bangunan yang lebih aman bagi jamaah. Kemudian, stop! Sedari tadi siapa yang sebenarnya sedang kau ceritakan? Orang Muslim? Siapapun yang mengimani Allah. Kau pikir orang yang menemukan mesin-mesin, sarana transportasi canggih, sarana informasi modern adalah orang-orang yang katamu beriman itu? Kau pikir agama punya peran di balik semua kecanggihan teknologi yang kita nikmati sekarang ini? Hahaha. Kamu mimpi. Kau tahu, Einstein pun ateis. Si sedang berhenti sejenak, menunggu sampai Sikurus menyelesaikan gelak tawanya. Kau hanya memintaku memberi bukti bahwa sebuah ketaatan pun membutuhkan akal. Ilmuwan Muslim, tak pernahkah kamu mendengar tentang Avicenna, Averroes, Ibnu Khaldun? Sudahlah, bosan aku ngomong sama kamu. Peluklah mimpi dan fantasi masa lalu itu. Aku mau pulang, banyak urusan. Hati-hati di jalan. Semoga Allah selekasnya menunjukimu, sobat. Sikurus menuju mobilnya sambil terbahak-bahak. Hahaha. Semoga kamu pun masih tak bosan dengan Tuhanmu. Langit senja menjelang petang. Kita mulai sekarang. Nanti saja seusai sholat isya. Sikurus mendengus. Terserah kau sajalah. Aku ini orang demokratis. Tak mau mengusik orang yang masih mau percaya aturan-aturan ruwet. 15 menit berlalu. Si sedang telah duduk manis di depan teman diskusinya. Kamu masih percaya sama perlunya beragama sampai detik ini? Kau masih juga tak percaya? Kau bisa buktikan kalau surga dan neraka ada? Itu kan yang bikin orang mau-maunya beragama? Sebaliknya, apakah kau bisa buktikan kalau dua hal itu tak ada? Sikurus menggebrak meja. Kerjamu selalu saja bertanya balik. Kamu tidak punya cara lain yang lebih cerdas? Si sedang meringis sembari meniup-niup tangannya yang terkena muncratan teh panas dari cangkirnya yang bergetar keras. Aku tidak balik bertanya, tapi begitulah jawabanku. Jawaban? Sikurus mendengus. Tiap agama mengajarkan kebaikan. Itu yang sama. Yang pasti berbeda adalah bagaimana mengimani keberadaannya.
Apa menurutmu itu penting? Jika hidup adalah bangunan, maka itu adalah pondasinya. Klise. Tak punya jawaban yang lebih cerdas? Minum dulu tehmu, nanti keburu dingin. Si sedang menyeruput tehnya pelan-pelan, membuang pandang ke cahaya bulan yang tampak remang-remang yang berada di balik awan hitam. Sementara si kurus hanya memandangi gerak si sedang tanpa kedip. Jika atas nama agama orang jadi berselisih, berebut pengikut, bahkan lalu berperang, apakah menurutmu agama masih penting? Apakah menurutmu jika semua orang tak beragama, lantas tak pernah berselisih, berebut pengikut dan tak suka perang? Kamu lagi-lagi. Si kurus seketika berdiri. Tenang sobat, duduklah dulu, lantas kau minum tehmu. Jadi diskusi kita akan lebih menyenangkan nantinya. Ku ikuti apa maumu, tapi kau harus bisa kasih jawaban cerdas. Bukan balik tanya dan balik tanya terus, berputar-putar tak tentu arah. Kau pikir aku tak punya pekerjaan lain selain meladeni omonganmu? Sudah, duduk dulu. Nikmati apa yang bisa kuhidangkan malam ini kepadamu. Si kurus menurut, meminum teh dengan tergesa, memasukkan potongan-potongan biskuit dengan cepat ke mulut, lalu minum lagi. Sudah kuturuti apa maumu. Sekarang, bicaralah yang lebih bermutu. Beragama itu kebutuhan manusia. Kenapa? Karena manusia hidup butuh aturan. Bukankah manusia punya otak? Iya, tapi kapasitas otak manusia berbeda satu sama lain. Di samping itu, pengalaman hidup juga berbeda, menjadikan pola pikir berbeda. Standar orang akan kebenaran dan kebaikan pun akhirnya akan berbeda. Dan jangan lupa, bukankah bersamaan dengan akal manusia juga punya nafsu? Maka Tuhan buat aturan sebagai panduan kehidupan. Bosan aku, kau tak punya kata-kata yang lain selain doktrin itu. Beragama itu perlu, dan agama yang benar hanyalah satu. Si sedang bicara tegas. Pasti agamamu sendiri, bukan? Dari mana kamu tahu? Karena hatiku menerima, otakku pun menerima. Apalagi? Melihat si kurus terdiam, si sedang melanjutkan kata-katanya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Hal yang pasti saling berbeda satu sama lain adalah persoalan akidah. Bagaimana cara kita mengimaninya? Si kurus menatap tajam lawan bicaranya. Kenapa kebenaran itu hanya satu? Karena Tuhan pun hanya ada satu. Kalau semua orang beragama berkata seperti itu, maka perang di dunia ini akan terus terjadi. Kamu tahu itu? Si kurus lagi-lagi menggebrak meja. Itu resiko hidup, sobat. Jika pilihan dan keyakinan kita diusik, maka jika agama tak ada, niscaya dunia ini akan tentram, tenang, damai, tak ada pertumpahan darah. Potong si kurus tampak tak sabar. Kamu yakin? Aku tak pernah bicara tanpa dasar keyakinan. Tak pernahkah kau lihat dua orang bersaudara yang saling membunuh hanya karena berebut warisan? Dua orang yang berebut kuasa, lantas tega untuk saling memfitnah. Apa menurutmu itu juga salah agama? Si kurus garuk-garuk kepala, terdiam cukup lama. Jawaban yang akhirnya keluar terdengar berat. Itu kan cuma pertikaian kecil, sepele, sesuatu yang tak akan punya kekuatan memicu perang besar. Jadi menurutmu, Hitler membantai Yahudi karena alasan agama? Bush memborbardir Irak
karena alasan agama? Si kurus mengangkat bahu. Aku tak yakin. Bukan itu yang kumaksud. Israel Palestina? Kenapa harus jauh-jauh? Kau tak ingat kasus-kasus di negeri kita ini? Suara si kurus melemah. Sorot matanya tak lagi tajam. Lalu apa yang kau pikirkan sekarang, sobat? Manusia memang punya naluri untuk berkuasa dan bertikai. Agama menjadi salah satu pemicunya. Begitu ya? Si sedang mengangguk-ngangguk. Jika agama tak ada, aku yakin dunia ini akan lebih tenang, lebih tentram. Bagaimana menurutmu jika ada orang yang mengaku hidupnya lebih tenang dan tentram setelah dia lebih khusyuk beragama? Itu kan cuma sugesti. Itu kan cuma karena hidupnya aja sudah susah di dunia. Jadi dia menghayal akan keberadaan surga. Termasuk jika dia seorang yang punya banyak harta dan memiliki kuasa. Apakah ada? Si kurus mengernyitkan keningnya. Banyak sekali. Jika kau mau, kapan-kapan aku tunjukkan padamu. Tak perlu, aku tak tertarik. Si sedang melirik jam tangannya. Sobat, gimana kalau kita akhiri saja perbincangan kita malam ini? Terserah kau. Yang jelas, sampai kapanpun aku tak akan beragama. Tak akan. Kalau aku masih mendengarkanmu, itu karena kamu adalah satu-satunya teman yang masih mau mendengarkanku. Harap kau ingat itu. Tak mau beragama pun terserah padamu, sobat. Toh Tuhan tak butuh kita, kitalah yang butuh dia. Butuh aturannya. Tapi aku tak merasa butuh. Toh aku masih tetap bisa berbuat baik tanpa itu. Begitupun tak apa. Jika kelak merasa butuh dia, jangan ragu sebut namanya. Datanglah padanya. Kapanpun kamu datang, dia akan menerimamu. Si kurus mengangkat bahu. Kamu terlalu yakin. Aku kasihan padamu. Si sedang mengangsurkan helm. Ini sudah larut malam. Ibumu pasti sudah menunggu. Pulanglah sekarang. Insya Allah masih ada waktu bagi kita untuk melanjutkan diskusi. Kita lihat saja nanti. Aku yang akan mengikutimu untuk beragama, atau kau yang justru akan mengikutiku untuk tidak beragama. Sudahlah sobat, kita teruskan lain kali saja. Hati-hati di jalan ya. Si kurus pun segera menghidupkan motornya. 1 menit kemudian, terdengar derung mesin motor yang memekakkan telinga. Si sedang bergegas masuk rumah begitu motor temannya hilang dari pandangan. Dipandanginya dengan senyum, kata-kata dari pembimbing rohaninya yang terbingkai dalam figura sejak 3 tahun lalu. Saat kedua orang tuanya tiada dan dia mulai hidup sebatang kara. Saat terpuruk dan tak berdaya, limbung tak tentu arah, saat dia merasa butuh pada aturan dan perlindungan dari sang penguasa jagat raya. Bayangan si kurus dengan sorot mata penuh luka sejak kehilangan kakak dan ayahnya saat kerusuhan di Maluku. Sorot mata kecewa pada kehidupan, pada orang yang mengaku tokoh agama dan telah menipu keluarganya habis-habisan hingga jatuh melarat, kembali berkelebatan dalam benak si sedang. Dipandanginya sekali lagi tulisan dalam figura bermotif ukir Jepara itu. Jadilah dirimu atas namanya. Pada prosesmu, aku percaya.
yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak kembali pada Allah. Nah, pendengar yang budiman, itu tadi cerpen kita yang berjudul Karena Tuhan Tak Butuh Kita, karya Yazimah Al-Muhi. Yang memang ya, orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan biasanya berargumentasi seperti si kurus tadi. Dia tetap berkeyakinan bahwa di dunia kita ada Tuhan, bahwa semua orang tak butuh aturan gitu. Tetapi kita manusia membutuhkan Tuhan, membutuhkan aturannya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah di baliknya. Kritik, saran, pertanyaan, dan masukan silahkan kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com. Informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, topik-topik apa saja yang akan dibahas, serta info-info menarik lainnya, silahkan klik di www.mediaislamnet.com. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam dakwah Islam bersama Media Islamnet,
bisa mengirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Dramaga atas nama Di Sintaweni dengan nomor rekening 707 374 2697. Dan untuk konfirmasi transfer silakan via SMS di 0856 789 7637 atau bisa juga melalui email di mediaislamnet@yahoo.com. Saya Ira Azahra dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih untuk pendengar yang budiman yang telah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Pesan kami, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.